saya menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Ya, Ijazahnya palsu, gelar insinyurnya palsu, gelar doktorandusnya palsu, semuanya serbal palsu. Yang asli cuma ngibul dan kurapnya. Makanya tiap persidangan takut hadir. Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Saya alumnus UGM ya. UGM ya, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa ijazah ya yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digugat untuk menunjukkan ijazah aslinya. Gugatan itu dilayangkan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Izin majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kurung 9 bulan, menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Kabar yang sangat menghebohkan. Jokowi bertubi-tubi digugat dan Jokowi bertubi-tubi juga didemo oleh masyarakat karena Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Jokowi adalah mantan presiden yang paling bersejarah di Republik ini. Mantan presiden yang sering digugat, berkali-kali digugat dan berkali-kali didemo oleh masyarakatnya karena tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya dan tidak menunjukkan kenegarawanannya. Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Saya alumnus UGM ya. Yang pertama adalah UGM ya, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup ya. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah ya yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh majelis hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua yang saya maknai dari putusan-putusan KIT ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIT bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum. Itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Lalu, kekuatan apa yang ada di belakang Jokowi sehingga Jokowi sangat kebal sekali sedangkan masyarakatnya menginginkan agar Jokowi menunjukkan ijazahnya, akan tetapi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, padahal Jokowi digugat pun berkali-kali. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu ini Jokowi juga akan dilaporkan dan akan digugat oleh masyarakat. Bahkan yang menggugat ada beberapa di antaranya dari alumni UGM juga. saya menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Ya, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah, ternyata Jokowi nggak punya ijazah. Aneh kan? Apakah di gugatan-gugatan yang akan mendatang Jokowi akan hadir di persidangan sesuai dengan janji-janjinya bahwa Jokowi akan hadir jika dipanggil oleh hakim? Dan mari kita rangkum satu persatu cerita video ini karena ada beberapa hal yang sangat penting di cerita video ini. Beberapa kebusukan-kebusukan Jokowi, bahkan kecurangan-kecurangan Jokowi pun akan dibongkar di video ini oleh beberapa narasumber. Bahkan
ada narasumber yang mengatakan bahwa Polri di Republik ini bukanlah milik masyarakat, akan tetapi Polri miliknya Jokowi. Makanya pantas saja Jokowi kebal dan Jokowi bisa mengatur apapun. Bahkan keinginan-keinginan Jokowi pun seakan-akan bisa dituruti. Nah, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya. Udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Saya minta ditembak. Jika kita membahas tentang kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini, kita jadi melihat UGM, yaitu Rektor Ova Emilia yang sangat-sangat takut kepada Jokowi dan seakan-akan menuruti kemauan Jokowi atau keinginan Jokowi. Lalu pertanyaannya, kenapa Jokowi tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan rakyatnya? Karena Jokowi sering berbohong dan karena Jokowi sering berbelit-belit. Bahkan di persidangan pun Jokowi tidak pernah hadir. Padahal seharusnya Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya sesuai keinginan masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui ijazah Jokowi asli atau palsu, seharusnya Jokowi hadir di persidangan. Ijazahnya palsu, gelar insinyurnya palsu, gelar doktorandusnya palsu, semuanya serbal palsu. Yang asli cuma ngibul dan kurapnya. Makanya tiap persidangan takut hadir. Jokowi itu sangat tegas katanya ya. Yang membubarkan Petral adalah Sudirman Said. Yang membongkar kong kali kong Luhut dan Setia Novanto dalam saham Freeport adalah Sudirman Said. Dan di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Sudirman Said. Karena Sudirman Said sangat berani melawan mafia migas dan pertambangan. Yang membubarkan mafia impor, mafia pelabuhan, dan mafia pajak itu adalah Rizal Ramli. Langsung memecat Rizal Ramli. Yang menenggelamkan ratusan kapal pencuri ikan yang kebanyakan dari Cina itu adalah Ibu Susi. Disinilah Jokowi itu sangat tegas, tidak dipakai lagi di periode kedua, digantikan sama siapa? Edi Prabowo yang ketahuan apa? Melakukan apa? Korupsi. Ampun, karena Bu Susi sangat berani kepada pencuri ikan yang bukan hanya merugikan nelayan Indonesia tapi juga mengancam kedaulatan NKRI. Sadar nggak sih siapa yang hebat dan tegas sebenarnya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kenapa masyarakat justru saat ini semakin yakin bahwa dugaannya ijazah Pak Jokowi bermasalah? Karena Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya dan Pak Jokowi sendiri tidak pernah hadir di persidangan di beberapa gugatan-gugatan. JPU tidak pernah menjanjikan bahwa Jokowi akan dihadirkan. Untuk sebagai pembuktian data dan Jokowi tidak pernah menjanjikan hal itu. tambahkan ya. Saya tambahkan. Menarik. Ini kan ada 4 pelapor ya. Kan ada Lex Sumanan dan sebagainya, ada Jokowi 4 pelapor. Di dalam BAP yang judulnya pelapor hanya 3 orang itu. Jokowi tulisannya saksi di situ. Makanya kami bingung juga. Makanya kami akan uji di persidangan ini. Dan jika kita melihat ada 2 anak manusia yang pernah dipenjara atau ada 2 anak bangsa yang pernah dipenjara karena menuduh ijazah Pak Jokowi palsu atau bertanya ijazah Pak Jokowi sebenarnya bagaimana tentang keabsahannya. Akan tetapi Jokowi memilih langkah-langkah hukum untuk menjebloskan 2 anak bangsa tersebut ke penjara. Akan tetapi 2 anak bangsa tersebut dipenjara atau divonis bersalah tidak pernah melihat fisik atau ijazah Jokowi dan tidak pernah lihat ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan tetapi 2 anak bangsa tersebut harus divonis dan
hukum selama bertahun-tahun. Dua anak bangsa tersebut adalah Bambang Tri dan Gus Nur. Hanya bermodalkan fotokopi, Jokowi bisa memenjarakan rakyatnya. Lalu, bagaimana rakyat tidak curiga dengan gelagat Jokowi yang modelnya seperti itu? Jika disuruh menunjukkan ijazahnya, padahal menunjukkan ijazah adalah hal yang sangat mudah dan bukanlah aib. Ijazah adalah merupakan suatu kebanggaan seseorang telah menempuh pendidikan. Akan tetapi, buat Jokowi, ijazah seakan-akan merendahkan diri jika diperlihatkan ke masyarakat. Ijazah aib jika harus kita perlihatkan ke masyarakat. Itulah pilihan Jokowi. Jika memperlihatkan ijazah harus di persidangan dan harus ada anak bangsa terlebih dahulu dipidanakan. Tentunya masyarakat dan rakyat semakin curiga. Apakah dengan Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya ke publik, padahal hal yang sangat mudah sekali menunjukkan ijazahnya, 10 menit pun jadi dan masyarakat tentunya akan percaya. Kenapa masyarakat jadi tidak percaya dan sulit percaya kepada Jokowi? Dan bahkan masyarakat saat ini mungkin semakin yakin Jokowi ijazahnya palsu karena Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Jika seseorang mempunyai barang yang asli, tentunya kita sangat bangga sekali untuk menunjukkan ke seseorang, bahkan kita mungkin akan pamer ke seseorang. Akan tetapi ini justru diumpetin dan justru tidak mau menunjukkan, seakan-akan ijazah tersebut merupakan suatu aib atau akan ada hal-hal yang mungkin menjadi chaos jika ditunjukkan. Kenapa menjadi chaos? Mungkin perkiraannya mereka jika ijazah ditunjukkan mungkin akan semakin gaduh, karena jika ijazah terbukti palsu, masyarakat tentunya akan menuntut Pak Jokowi karena telah menggunakan dokumen palsu selama menjabat.